Kembali di Persalang bersama kami, Patrick dan Fuad, yang akan membahas apa yang mau dibahas. Review katanya. Iya. Entah apa yang mau dibahas nggak jelas gitu. Maksudnya apa sih, udah kalah mainnya anjing gitu ya. Apalagi yang mau diharapin gitu. Udah nggak ada, udah. Makanya kan ya emang udah nggak ketolong ini klub, udah nggak ketolong sama sekali. Kalahnya City tuh semalam tuh, bukannya kita nggak pernah kalah semusim ya sama City 2 kali, pernah ya? Pernah kalah semusim 2 kali sama City tuh pernah. Cuma musim ini tuh kalahnya bener-bener kayak 3 tahun yang lalu. Berapa tahun yang lalu sih? Udah lama ya, kita pernah lah gitu loh. Iya, Gue udah tua, iya, jangan suruh gue ngapal-ngapal lagi lah gitu. Mendingan gue ngapal Al-Quran. Menurut gue itu udah kayak ditai-taiin bener gitu kan. Ini klub udah di titik nadir. Udah di titik apa? Titik nadir. Oke. Gak tau kok kan? Kau tahu nggak titik nadir? Enggak tahu. Makanya kan kok ini klub udah di titik nadir gitu. Lu kalah 2 kali semusim melawan tim yang sekota, yang dan kalahnya tuh enggak, kalau lu kalah dengan perlawanan, lu punya fighting spirit segala macem gitu ya, masih acceptable lah gitu. Ini lu kalah, gila, penguasaan bola lu cuma 8% tuh jadi meme sampai berpuluh-puluh tahun ke depan itu. 15 menit terakhir ya. Cuma 8% gitu loh. Nggak ada satu orang pun yang mau maju, digaprak aja tuh main City harusnya gitu ya. Brak gitu, ditabrak supaya ya adalah gitu, bumbu-bumbu ini nggak ada gitu, terlalu santun. Jadi ya kayak menurut gue memang udah ini the worst Man United team in the history. Sorry, kalau gue jujur gue nggak nonton pertandingan, gue akuin gue nggak nonton pertandingannya. Kenapa? Gue cuma ketiduran, gue udah pas, jadi gue udah siapin semua ya. Pas waktu terus ngapain kita bikin review? Ya, maksudnya kan beda kalau lu nonton highlight dan reviewan yang jadi lu cuma nonton highlight? Highlight dan apa kan pasti beda dengan suasana ketika lu nonton langsung pada pertandingan pada langsung gitu loh. Ya highlight itu kan cuma 12 menitan, 10 menit. Bukan, gue nontonnya replay pertandingan tadi malam. Cuma kan beda nih pasti suasananya ketika lu nonton langsung pas waktu udah lagi kick off live. Lalu punya channel YouTube bahas MU tapi lu nontonnya ulangan. Kayak lu enggak aja waktu lu syuting waktu itu bikin emosi aja orang lagi puasa. Gue juga semalam syuting tapi kelarnya cepet. Iya. Nah cuman nggak, maksud gue tuh yang satu hal gue syukuri ya ketidurannya kali ini. Satu, gue tahu nih kalah. Sambil nonton itu gue udah tahu nih bakal kalah. Cuma yang gue kaget ya, gue nggak nyangka kebobolannya segitu cepatnya. Golnya segitu cepat? Iya, golnya pertamanya City itu segitu cepatnya gitu loh. Kayaknya gue baru mulai acara nonton, gue baru mulai duduk, mulai nakin badan di ini, kok udah diserang dan akhirnya crossing, Teles mau nutupin penendang, Maguire nggak jelas kemana lagi posisinya, dan gue mikirnya gini aja dalam satu pikiran gue, kalau semua golnya, gue kan belum tahu nih ya, kalau semua 3 gol berikutnya nanti seperti ini modelnya, mendingan gue stop aja nih pertandingan. Gue nonton cuma sampai Sancho bikin gol, dah gue tinggal aja nih. Dan namanya kita pengen penasaran kan, gue tonton terus nih pertandingannya kan. And after watching it, ya, jujur kesimpulan gue, dan gue udah baca Twitter paginya kan, ada yang bilang, bang bersyukurlah lo ketiduran bang, Tuhan masih sayang sama lo dan masih sayang sama mental lo katanya. Gue langsung kepikiran, what the fuck? Kebayang gak sih kalau kemarin gue ikutan nonton kayak gini, tweet gue tuh pasti isinya maki-maki doang ini. Dan pas waktu gue baca tweet lu yang bilangnya this is lu bilang the worst Manchester United team. Awalnya gue masih mikir apa sih yang dibilang maksud sih the worst ini. Dan setelah gue nonton itu ya, gue bukan cuma agree with you, this is not a Manchester United team. Absolutely embarrassing. Kayak beda banget ketika lu lawan Leeds yang waktu kita dan gue nggak nyamain kualitasnya sama ya, tapi you know
what it means to the fans, derbynya maksudnya itu apa artinya gitu loh. How come lu bener-bener kayak 180 derajat atau kayak ibaratnya kayak dua tim yang sebenarnya nggak sama. Jadi kayak ada Dr. klub yang Jekyll and Mrs. Hyde. Iya, kok bisa tiba-tiba jadi kayak gini banget? Kok kayak nggak ada gigitnya gitu loh. What the hell? Dan setan ompong. Nah, dan the importance of the game, the importance of the derby, kalau mau secara level kan gue udah pernah bilang kan levelnya itu sebenarnya Liverpool, Manchester City, Leeds United kan gitu. Kenapa lu malah kayaknya kemarin gregetan banget, gue sampai yang seneng banget liat McTominay yang kayak kata lu tadi, hajar kiri, hajar kanan, yang penting ada bubunya, gregetnya aja gitu kan. Ini kok kenapa kayaknya semuanya jadi melempem kayak gini, nggak ada apa-apa dan macam kerupuk kena siram air. Dan you bisa dipermainkan selama 15 menit terakhir tanpa punya possession. Kayak ibaratnya kayak inilah, kayak lo punya anak nih, ya anak umur nanggung lah ya, 11 tahun yang udah mulai agak songong, gue paling jago main bola, terus sama teman-teman lo tuh put him in the middle gitu loh, dia yang lari-lari keliling-keliling, dibully bener-bener, this is what being bullied gitu loh. Lo gue nonton Training Time kata Fan City, bener. Nah itu dia yang kata Mimin ini, gue nonton juga yang YouTube yang lainnya kan, yang ex-playernya Manchester City, fansnya Manchester City, komentarnya semua, we would love to play Manchester United yang kayak gini tiap minggu, every week. Dulu ini sih kan sering ngomong gitu, can we play you every week gitu loh. Ya, sekarang cuma kan ini gila, memalukan banget kan ibaratnya. Embarrassing. What the hell? Jadi kalau gue bilang United semuanya tuh macam ini, macam telepon umum tahun 90-an, telepon koin. Cepet apa? Cuma 3 menit lah ya. Cuma 3 menit. Iya. Kalau lu nonton, benar-benar 3 menit pertama aja tuh yang kenceng. 3-4 menit pertama aja tuh yang benar-benar mau ngepres, lari segala macam. Lepas itu kejadian gol selesai. Dan gitu loh. Udah. Yeah. Dan yang paling malu kan juga kan nggak cuma posisi lu yang cuma 8%, di babak kedua lu nggak punya shot, lu nggak punya shot, not even shot on target, you have no attempts. Maksud gua, ini tim itu ada Rashford, gue nggak masuk berapa, ada Bruno gitu ya, terus ada Sancho gitu, masukin Rashford gitu ya ada Lingard juga, sempat ada Pogba di babak kedua gitu. Jadi maksud gue ya ini emang pemain-pemain yang tidak menghargai jersey yang dia pakai. Even Bruno tahun ini benar-benar semalam tuh gue ada ini udah tahun terburuk lu selama di United gitu loh. Lu lebih banyak emosi. Terus yang gue heran juga, maksudnya kenapa bisa from hero to zero gitu loh. Kan there must be something wrong gitu loh. Kalau udah bukan masalah adaptasi, kalau menurut gue ini udah masalah psikis gitu loh. Adaptasi lu udah cukup adaptasi. Ada gitu sebuah turmoil dalam pikiran dia sekarang ini. Ya, dan ya lu creative changes juga banyak juga lu create. Cuma ada beberapa di beberapa titik lu yang harusnya lebih klinikal tidak klinikal, dan ya lu belum bisa mengangkat tim ini juga ternyata gitu. Kan dulu sempat orang bilang apakah Bruno sudah pantas disamakan dengan Cantona, kan gue bilang enggak gitu loh, sangat beda gitu loh. Majestic mungkin iya dia masuk setengah musim sempat ada impact, tapi kalau untuk ngangkat United ke level seperti Cantona ngangkat level United sampai juara, Bruno belum gitu. Gue pernah bilang itu 2 tahun lalu gitu, dan semalam gue benar-benar oh iya ternyata belum. Jadi cuma De Gea pemain yang wajib lu harus kasih kredit di musim ini. Sisanya yang lain nggak ada. Yang lain nggak ada. Lu lihat gol kedua betapa marahnya dia tuh yang sampai nendang bola ke gawang. Begitu kebobolan tuh dia tendang bola yang ke gawang. Itu kesel gitu dia sama backnya. Ada 4 orang back yang jatuh, dan Maguire gue nggak ngerti kenapa itu bola mesti di nutmeg sama dia, kan anjing banget ya. Wah ini bangsat banget nih orang, bener. Gue bener-bener ada emosi, gue kesel banget gue semalam. Maksudnya kesel tuh yang sampai gue nggak kebayang ya. Maksudnya gue pernah nonton timnas, kita dipermalukan sama Filipina kalau nggak salah AFF 2014 ya. Itu gue sampai lari neriakin pelatih gitu di stadion di Hanoi gitu. Saking kesel gue tuh bukan karena benci, cuma gue ngerasa, men lu tuh kan represent kami, fans lu gitu loh, yang we love you unconditionally.
kan gitu kan, makanya banyak yang menyamakan sepak bola seperti agama misalnya, sampai ada kuil Maradona apa segala macam. Cantona bahkan bilang lu boleh you can change your religion, your wife, your kids, your religion, but you can never change your club. Klub bola itu adalah identitas, itu adalah kebanggaan, itu adalah mungkin hal yang bikin lu apa ya, ya mungkin kasarnya lu bukan siapa-siapa segala macam gitu, tapi dengan klub bola yang lu dukung, dia punya prestasi segala macam, itu kan sedikit banyak membuat lu terangkat lah kasarnya gitu ya. Lu bisa bilang, oh ya gue dukung misalnya PSMS juara, walaupun mungkin lu orang yang average segala macam, tapi ada lu punya kebanggaan gitu loh. Jadi pada saat kebanggaan lu itu ternyata mengkhianati lu sendiri gitu ya, itu pahitnya lebih menurut gue ya Pet ya, lebih pahit daripada kayak lu dikhianatin sama pasangan lu gitu loh. Kalau pasangan lu sama sih pahitnya bang. No, kalau pasangan lu bisa putusin kan, selesai kan urusan lu. Even lu nggak mau berhubungan lagi sama pasangan lu juga sah-sah aja dong. Tidak ada satu term pun yang menyatakan bahwa kalau lu putus sama mantan lu harus berhubungan baik, nggak ada. Tidak ada term di situ gitu. Tapi sama klub bola kan lu nggak bisa putusin. Oh bisa juga. Bisa aja, cuman seberapa banyak orang yang putusin hubungan sama klub sepak bolanya, gitu loh maksud gua. Jadi perasaan tersakiti itu yang benar-benar udah nggak bisa ditolerir gitu loh. Malam itu bagi gua udah di titik ini benar-benar klub udah di titik nadir gitu. Jadi dan benar gua baca tweetnya Ucup tadi gitu ya, Ucup Kerik ya kita, yang dia bilang ya baguslah kalau nggak United nggak usah ikut Champions League musim depan gitu, karena dengan jumlah pertandingan yang lebih banyak. Sebenarnya gue sempat ya benar juga, setuju ya, karena pertandingan lebih banyak, terus mungkin duit akan lebih banyak, otomatis ya pemilik juga yang penting lu ikut aja. Tapi gue lupa ternyata kan itu 2 tahun lagi. Iya 2 tahun lagi anjing gitu loh. Tahun depan tuh masih format lama cup. Aduh gitu. Tapi itu tadi gue semalam nonton United tuh benar-benar gue ngeliat gitu sampai 5 menit pertama itu gue habis mikir ini udah kayak telepon umum koin, lu masukin koin begitu start plung gitu kan, tutut halo bla bla, lu cuma punya 3 menit aja waktunya. Setelah itu udah selesai, putus, sudah lu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan apa ya benar-benar gue ngerasa emang tai aja nih semuanya pemainnya, udah nggak bisa, udah nggak ada lagi lah ini harapannya, udah gitu loh, nggak ada. Dan walaupun berat, tapi gue bisa bilang the season is over udah buat United. No, it is over. It was semalam itu udah over. Lu udah di peringkat 5. Arsenal di atas lu masih dengan 2 pertandingan kalau gue nggak salah, 2 atau 3 pertandingan. Masih bisa nambah 9 poin dia malahan kalau dia menang terus gitu ya. Jadi udah selesai. Even di Champions League juga. Lu ingat nggak yang kita nge-space itu pertandingannya right after Leeds United kan? Iya. Nah itu aja kita udah mengatakan bahwa ya kalau fans yang waras ya doesn't mean kalau kita cinta sama sebuah klub bahwa kita itu akan memisahkan diri kita dari semua fakta yang ada. Nggak, itu lebih ya waktu kita ditanya sama Aldi waktu itu ya, dan kita berdua kan menjawabnya sama kan. The season is over. Like it or not, the season is over. Ya udah paling sekarang lu kejar-kejaran posisi 4 kalaupun bisa. Ya kalau posisi 4 belum tertutup lah kalau menurut gua. Asal lu bisa pick yourself up. Tapi kalau you lose one more game, it's over. No, if you can consistently. Tapi sekarang kan jadinya lu benar-benar yang namanya menggantungkan nasib lu. Iya, sama tim lain. Di tim lain, lu nggak lagi have your own faith in control. And that is not good. Apapun yang namanya nasib lu udah digantungkan sama nasib orang lain. Kelar hidup lu. Nggak cuma dalam sepak bola ya. Apapun itu dalam kehidupan. Kalau lu harus bergantungkan nasib lu kepada orang lain, ya jelas nggak akan menguntungkan buat lu kan, pasti akan tekanan lebih jelek buat lu kan gitu. Jadi Arsenal poin 48, 3 games in hand, United 47. So kalau Arsenal menang 9 poinnya, maka poin dia akan menjadi 57, lu selisih 10 poin. Untuk head to head ngejar posisi 4, lu ketinggalan 10 poin di sisa musim yang cuma tinggal 13 pertandingan. Lu nggak usah ngomongin 4. Posisi kelima aja kita masih bisa digeser sama Spurs. Spurs juga baru 25 kali main, 3 games in hand juga. Gitu loh. Kalau Spurs menang semua, nilai dia 5-1. Jadi kalau secara matematika masih ada peluang lu untuk bermain untuk mendapatkan itu. Cuman ya benar-benar lu berharap Spurs dan Arsenal itu kill themselves gitu loh. Dan I hate to say this about Manchester United, cuman
they're not as ridiculous, dan mereka tuh nggak Spurs aja deh yang nggak yang inkonsistensinya kurang lebih mirip sama kita, win one game then Kalau lu lose another gitu. kalau lu Tapi nonton tetap Arsenal, aja kalau lu nonton Arsenal semalam, mainnya nggak terlalu istimewa, tapi ya they get udah the job kayak done. lagi disayang aja. Lu lihat Cleverley segitu tololnya dicuri bola sama Saka terus gol gitu loh. Waduh, gue bilang ya udahlah, udah selesai nih United dah. Udah nggak bisa dia. Jadi kalau lu masih lu nggak apa-apa kok kalau nggak dengerin Cantona, bener gue bilang, lu mau pindah klub masih boleh gitu. Tapi gue ada satu hal yang gue istimewa banget menurut gue season ini ya. Ini menurut gue istimewa banget. Apa? This is the season ketika celotehan kita yang modelnya yang lu sama gue sering bilang bahwa couch sofa potato pundit ya, yang fans nggak jelas, sok tahu apa semua itu. This is the season turmoilnya tuh berubah semua. Diputar balikan, diliatin langsung. Diliatin langsung, secara langsung diliatin. Yang ya I'm sorry ya, balik lagi. We move on, we support Rangnick now kan gitu. Cuman mau namanya kemarin itu Rangnick atau Pep Guardiola sekalipun manajer kita di situ, with that kind of mentality and with that kind of quality kita bagus ya Pak ya, on paper. Tapi with that kind of mentality, you're not gonna win anything. Mau namanya siapapun manajer kita, gue berani taruhan Ten Hag misalnya musim depan, tapi kualitas mentalnya pemain kita masih tetap kayak gini musim depan, it's going to be the same result. You're not going anywhere. You're not going anywhere. Jadi when Ole was, gue masih ingat banget kita kalah yang 5-0 lawan Liverpool. Gue dan lu kita sama-sama sepakat di klub, dan gue masih ingat banget tuh perasaannya, sakit hatinya waktu itu. Ya. Ya itu sama, itu kan juga sampai Klopp yang bilang full, kata Klopp. Ya. Dan gue jujur ya, gue thank God banget gue nggak nonton live, ya, karena I can imagine you guys yang nonton live kemarin pasti sama banget rasanya ketika kita dihajar 5-0 itu. Dan ini kan menjadi worse kan. Musim lalu tuh kita kalahnya putaran pertama kita kalah 2-0 dan sekarang kita dibantai 4-1. Can you imagine what would happen when Liverpool comes to town? Kita kan ke Anfield kemarin aja kita udah dibantai 5-0 kok. Lu bisa bayangin ya kalau dengan kualitas mental seperti ini lu bawa lagi besok lawan Lazio, which is in 2 weeks time ya. Enggak lah, Liverpool kan postpone. 2 apa 3? Apa? Liverpool kan postpone jadinya. Oh ya, jadi postpone, kenapa? Lawan Liverpool postpone kan FA Cup mereka lolos. Oke, ditunda habis jeda. Oke. Liverpool ya, postpone. It's the same shit. Ibaratnya lu cuma menunda luka yang akan terjadi, istilahnya bagi gue. Kalau lu besok tidak mengubah sama sekali mentalitas lu, nggak bisa ya. Mentalitas itu kalau mau berubah udah dari main-main buruk kemarin gitu. Ya waktu habis Oli dipecat seharusnya udah diubah sih seharusnya udah berubah mental lo gitu. Ini kan ternyata nothing change gitu. Nothing change. Iya betul, setuju. And please, enough Manchester United. I'm going to say this in English ya. Nanti tolong di-cut bagian ini ya dan di-tag aja langsung. Manchester United, please stop telling your players to do your PR. Okay, we don't need no bullshit. We don't need your apology. It's just stupid. If you're really sorry for what you did last night, you don't have to tweet about it. Just show us in the next game that you are way better than this. Karena apa ya? Lu pernah bilang kalau nggak salah di episode berapa? Buat apa sih minta maaf? Waktu itu gue masih bilang, ya mungkin mereka ngerasa nggak enak. Tapi setelah lu udah berapa pertandingan sih? Lawan Liverpool lu minta maaf, lawan Manchester City putaran pertama lu minta maaf, lawan Watford lu minta maaf, terus kita dikalahkan lagi lawan West Ham waktu itu lu minta maaf. Every single time lu yang minta maaf demi minta maaf. I'm sorry, but it's just stupid now. It is just stupid now. Enough of it. Ya, kalau kata Mimin cuma De Gea kemarin. Yang gue baca juga baru De Gea sih. Cuman the thing is, it's just the same thing. Mau De Gea, mau apa, it's PR work sekarang ini. Dan we don't need that. You know apa yang dibutuhkan fans Manchester United sekarang ini? Nih, balik lagi bisa pakai patch kayak gini nih di akhir di musim berikutnya.
And you can only have this gold patch kalau lu juara di musim yang lu jalanin sekarang. Kita udah berapa musim sih kita pakai patch putih terus kan gitu. Apa nggak kangen generasi muda pengen beli jersey punya patchnya warna emas? Ya fans kangen pakai kayak gitu. Pemainnya enggak, Pet, karena they're just a mercenary. Ya, now they're the Red Boys. Gitu ya betul. Iya, gitu. Jadi kalau fans sih kangen lah gitu. Tapi pemain peduli apa gitu. Yang penting gue gaji gue gede, gue main aja udah gitu ya. Pelatih juga nggak bisa langsung mecat gue gitu. Owner juga nggak bisa langsung mecat gue gitu ya. Jadi they don't care about us gitu. Nggak ada. Mereka nggak peduli sama perasaan fans. Karena kalau mereka peduli dengan perasaan fans, malam itu harus ada yang slap, ini derby gitu loh, gila lu gitu, masa kita nggak ada shot on target gitu. Harusnya kan begitu ya gitu. Ini kan nggak ada, so ya mereka tidak menghargai fans sudah gitu. Jadi emang ya udahlah, tim ini udah di titik nadir. Gue nggak, ya kayak gue selalu konsisten bilang ini akan ini bisa terus terjadi sampai mungkin 5 mungkin 10 tahun lagi gitu ya. Ya tinggal lu terima nasib aja udah gitu, nggak ada lagi, lu nggak bisa bikin apa-apa gitu. Sama semalam tuh yang gue ngeliat Wan Bissaka di body charge sama si Phil Foden sampai terbang itu, anjing gue bilang. Phil Foden juga nggak gede-gede amat ya. Itu dia makanya gitu. Dalam hati gue, gila ya gitu. Maksud gue, yang ada justru dulu even Ashley yang kita nggak suka aja pernah nge-body charge Di Maria sampai terbang gitu ya. Belum lagi kalau lu cerita Rafael, lu cerita you name it, berapa pemain United yang bisa begitu. Sekarang pemain lu digituin nama pemain dari apa ya, rival lu gitu loh. Itu kan humiliating banget udah. Ya, lu menjadi second class-nya sekarang. Lu yang udah jadi. Dan lu kayak yang benar-benar dibully aja udah gitu, nggak akan melawannya udah. Jadi sebenarnya yang jadi noisy neighbor itu jadinya kita, ngerti nggak? Iya. Kita yang jadi noisy neighbor. Sekarang kita ngoceh mulu, tapi prestasi nggak ada. Nggak ada prestasi. Ya, dulu kan mereka kita bilang noisy neighbor karena gitu. Karena kan? begitu. Ngoceh mulu, nggak punya prestasi. Berangkat dari keirian, keirian kan. Gitu. Lah sekarang kebalik nih. Yang noisy neighbor itu malah kita, karena dan yang apa piala terakhir kita? Apa piala terakhir kita? Europa League ya kalau nggak salah. Europa League di bawah Jose Mourinho. Lu bayangkan. Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah lu berisik nggak cuma ke tim lain tapi ke tim lu sendiri sesama fans. Itu dia. Lu betul-betul ya itu dia yang jadinya konyol, sekonyol-konyolnya ya. Dulu kita ngatain Liverpool mereka sampai berapa tahun? 29 tahun? Ya, 30 tahun. Ya 29 tahun lah, nggak nyampe genap 30 kan? 30 lah kan, yang ke-31 dia juara, gimana sih lo? Oh iya. Jadi lu bayangkan 30 tahun. Lu lihat Manchester City dulu waktu ketika mereka baru masuk yang masih ada Sean Gotti lah apa semua itu. Bahkan pada saat United treble 1999 mereka di Championship. Divisi 2. Iya. Divisi 2 iya. Dan ditambah lagi kalau lu ingat Arsenal ketika mereka memang nggak pernah sampai apa, ketika mereka juga udah mulai kering apa itu, mereka ributnya sesama fansnya ada, tapi lebih kepada bukan saling menjatuhkan, mengargumentasi kenapa kayak tadi dulu lah, Ole in sama Ole out, mereka Arsen in Arsen out kan gitu. Cuman tapi kan itu nggak semasif kita gitu. Dan kalau lu lihat dampaknya sekarang ini mungkin juga dengan teknologi karena ya, dan makin gampangnya easy access to it gitu. Easy access to teknologi itu bener banget. Gue nggak ingat siapa yang ngasih tau gue, teman, bener banget. Lu jadi makin terlihat tolongnya fans MU ini seperti apa. In reality, ketika ada misalnya orang yang suka nyamber bilang, ya fans MU wajar aja lah, tolol semua. Nggak bisa salahin, nggak bisa marah juga kita, karena memang banyak juga fans kita itu modelnya sembarang ngoceh aja, asal ngoceh aja. Reality pahitnya adalah kita udah berapa tahun sekarang? 8 tahun kita nggak juara apa-apa. Udah berapa tahun? Pet, bentar. Kau pegang handphone? Enggak, kenapa? Mau aku WhatsApp sama kau. Semalam itu ada yang nimpalin tweet gua. Sama tweet Ramot. Tweet Ramot gua retweet terus ditimpalin. Kawan kau yang nimpalin. Tentang apa? Bubur? Enggak, bukan lah. Makanya kalau ada handphone kau pegang sekarang, gua WhatsApp sekarang. Tapi kalau nggak ada ya udahlah, nanti aja lah. Ya nanti aja. Nanti tentang aja. Apa? Tentang apa? Aku kan bisa baca.
Nih gue WhatsApp ya. Ah. Sorry ya pemirsa. Ini nomor yang mana? Excel apa yang mana? Yang Excel aja. Kirim dua-dua. Ya udah ya, kirim dua-dua ya. Terus ini kau baca, udah lanjut. Jadi Kak, ya. asisten, tolong handphone saya satu lagi. Gitu. Jadi ya udahlah, ini tim udah di Nadir gitu ya. Jadi siapa pula kawanku kau bilang? Coba kita bareng dulu. Apalagi Ole udah paling benar soal pakai squad sekarang. Mau mengimbangin tim mana juga ujung-ujungnya counter attack yang works kan? Salah Ole lagi. Setuju, ini squad cocok banget sama playing style Ole. Maguire contohnya, cocok banget buat drop deep dan misahin space di belakang dan langsung counter. Tapi kalau main highline possession, quick passing, modern football suit, begitu juga AWB. Sulit, begitu juga AWB. Kawan kau kan itu? Aku kemarin mah jijik kali sama dia, betul. Dan udah jijik kali sama kau. Ih, udah Mod, aku sampaikan ya Mod. Jijik kali kita masih Patrick Mod. Kau cari kawan kok ya. Aku sekarang gini, kalau dalam soal sepak bola aja, dalam soal itunya ya, his opinion jujur aja gue juga banyak yang nggak setuju sama dia. Ya banyak yang nggak setuju. Cuman dia juga ngelihatnya dari sisi point of view yang lain. Nggak, udah stop. Gue nggak mau bahas dia, gue cuma mau liatin tweet aja, kau aja bego. Iya. Cuman kalau dalam hal ini, kau lagi nyari hati gue ya, karena tadi aku sama United fokus sama Ramat bergabung bertiga ngelawan kau ya. Enggak. Jadi udahlah, balik lagi United, nggak ada yang perlu dibalas itu. Ini tim udah di titik nadir, udah selesai. Kalau lu masih mau dukung ya lu dukung, lu tonton gitu. Cuma udah lu mendingan tonton lagi Porsalang episode ke-1 sama kedua deh, yang gue bilang. Ya lu belajar aja, lu studi banding sama temen lu yang fans Liverpool gitu, karena gue yakin kalau temen lu yang fans Liverpool teman baik apa ya, sesantai lu ngobrol berdua temen lah gitu kan, walaupun dulu ceng-cengan apa segala, even sampai sekarang gitu, karena ya itu aja. Bahkan tadi pagi juga gue habis teleponan sama Jalu juga gue bahas gitu, maksudnya ya dulu mungkin beruntungnya generasinya Jalu gitu ya, generasi teman-teman gue kita yang lama-lama menghadapi itu di saat sosial media yang tidak begitu masif. Nggak semasif sekarang. Itu rezeki fans Liverpool jadinya. Iya. Gitu loh. Nah sekarang lu fans United menghadapi ini di zaman sosial media yang sangat-sangat masif. Jadi lu berdoa aja nih Twitter hilang dari muka bumi. Sama Instagram. Dulu kan juga istilahnya lu masih punya support system nih. Dulu itu kan zamannya Jalur, zamannya Andika apa semua itu kan mereka punya forum komunitas kan gitu istilahnya. Ya, di situ aja gitu. Sejelek-jeleknya lu mau ribut, lu mau tukar pikiran, lu di forum lu, which is nggak semua orang bisa punya akses masuk ke dalam ke situ, kan gitu. Iya. Jadi itulah support system lu kan. Kalau kita sekarang kan enggak. Support system kita itu komunitas tetap ada, tapi forumnya rata-rata udah nggak jalan. Paling support ada satu dua lah. Itu yang adalah support system fans United yang cerdas adalah Porsalang. Oh iya, jelas. This is a kami support system adalah for support you. system kalian gitu loh. Karena kami adalah sahabat. Lari ke Twitter ngebahasnya itu beributin kiri kanan, mendingan lu dengerin mentor kesayangan, ya kan? Dia suka nge-tweet apa, lu tinggal reply di situ, kita bahas sama-sama di situ kan gitu. Itu jauh of course lebih sehat. In a proper language and in a proper way ya. Oh yes, of course. Dewasa. Ya, dewasa gitu. Karena lu tahu seberapa santainya kita. Kalau lu dewasa, kalau lu sopan, kita segan. Kan gitu. Lu ngawur, gue juga bisa ngawur. Jadi udah itu aja, nggak usah bahas lagi United City. Udah nggak perlu. Ibarat kata kayak Titanic, ini udah tenggelam, udah selesai. Iya, gak ada yang percaya ketika kita bilang kita ini sekarang ini lagi di fase di mana kita itu jadi pemain biola aja ini. Sekarang Porsalang ini pemain biola. Ini kita ini lagi nyenangin kalian, tenangin kalian. Iya, itu udah kalah. Udah nggak ada, udah tabel tuh udah masuk gitu loh. Kita ditambah lagi, lo jangan dengerin lah. Gue cinta banget sama Gary Neville ya. Jujur gue sayang banget. Itu salah satu pemain yang I love that guy also gitu ya. Cuman maksudnya gini, Neville tadi nge-tweet bahwa a new dawn akan muncul dengan segera dilantiknya Richard sebagai CEO baru. Tapi pertandingan tadi malam tuh it perfectly menggambarkan mismanagementnya under Edward Woodward dan Glazer. Gue langsung tweet kan.
Sorry Gary. Bagi gue tuh itu juga penipuan publik lagi. Ini udah berapa kali dibilang new dawn terus. New dawn is a new next year. Iya, tahun depan juga new dawn lagi gitu loh. Nah, manajer baru new dawn lagi. It's bullshit. Selama kita di bawah Glazer, it's bullshit. Makanya ya kayak kata gue pinjam kalau kata-kata lu, bagi fans yang 2 on apa gimana otaknya kurang 2 ons. Otaknya kurang 2 ons ya, yang bilang bahwa Glazer itu apa? No. Kalau Glazer masih ada di Manchester United, mau namanya lu punya Ten Hag, lu nggak akan mendapatkan tangan disiplin, tangan besinya Roman, nggak akan mendapatkan rangkulan cintanya pemilik Leicester, ya, nggak akan mendapatkan ketawanya, happy tapi tegasnya Klopp untuk Liverpool. You're not gonna get that. Yang lu dapatkan adalah lu akan mendapatkan sekelompok anak bocah-bocah manja milioner, ya, yang datang main bola memenuhi tugasnya dia supaya untuk bisa mengambil payslip ceknya di akhir bulan. That's it. Dan tidak punya respect sama klub. Ya, nggak punya respect lagi sama klub. Mereka mungkin ada 1-2 yang masih respect sama klub. Ya. Tapi itu pun lebih kepada jargon jadinya. Ya. Karena gue lahir di Manchester atau karena even Rashford aja kan Manchester. Ada berita hari ini yang katanya dia considering his future at Man United. Nggak apa-apa, lu pergi aja udah. It's okay, gitu it's okay lah, nggak ada kok, udah selesai. Kalau gue justru kalau bisa De Gea jangan pergi, udah kalau gue ya. Tapi kalau akhirnya emang dia dijual atau dia udah 4 ya udahlah mau bilang apa gitu. Karena menurut gue saat ini yang punya mentalitas United ya cuma dia aja udah. Sebenarnya gini, kalau lu bilang De Gea jangan dijual juga kan, kalau lu sayang sama De Gea, ya kasihan sih. Kasihan. Ya. Kasih lah. Makanya dibilang kan, if you love somebody, let him go. Free. Ya kan gitu. It's a greatest bullshit. It's the biggest. It's the greatest fraud malahan, bukan bullshit. It's the greatest fraud in the world. Tahu nggak lo yang menciptakan kata-kata itu? If you love her so much, mate, let her go. If she comes back to you, then she's yours. If she doesn't come back to you, she was never was yours, mate. Kan gitu istilahnya kan. Tahu nggak? Yang laki yang ngomong sama temannya itu kayak gitu. Sebenarnya dia diam-diam suka sama cewek itu. Jadi, come on, mate, top kok. Biar buat gua gitu. Itu gua tunggu dulu 2-3 bulan baru gua deketin. Itu a greatest fraud in the world. Tapi ada benernya juga. Dalam sisi bukan itunya, lebih bukan let her go, tapi if you do love somebody, let them be themselves, kan gitu. Ya dalam hal De Gea kalau itu benar. Ya, kalau dalam De Gea, ya kalau kita memang sayang sama dia dan dia memutuskan gue bukan nggak cinta sama nih klub, tapi gue butuh namanya silverware karena orang nggak akan inget nama De Gea, David De Gea sebagai legendaris Manchester United 10 tahun dari sekarang kalau dia nggak membawakan piala apa atau apapun kan gitu. Kita akan ingat ya sama lah kayak kita ingat Fabian Barthez pernah kok bermain untuk Manchester United. Roy Carroll pernah bermain untuk Manchester United kan gitu. Tapi yang kita paling sebut-sebut kan kalau kita bilang treble Michael. Wah, Champions League Van der Sar. Kan gitu. Kita cuma bisa bilang, Europa League pernah sekali di bawah Jose. Ya itu David De Gea kan gitu. That's about it kan gitu. Itu David De Gea kan? Ya. Bukan si ini kan? De Gea. Yakin bukan siapa? Aduh tuh. Nah tuh, gue aja nggak ingat nama dia. Romero. Ya pokoknya apapun itu kan mereka di tim yang sama tahun itu gitu loh. Ya. Cuman gitu, ya that's it. Ya, so you need to. Kalau gue bilang kalau memang Marcus Rashford mau pergi, silahkan, monggo. Lo lahir di Manchester United juga bukan berarti lo harus di situ terus kok. Lingard aja gue udah pengen tendang dia keluar dari klub ini kan gitu. Paul Pogba juga dulu dibuang langsung sama Sir Alex walaupun dia memang juga bukan kelahiran Manchester ya, cuman dia adalah akademinya MU kan gitu. Dan, contoh gini satu lagi Rafael Morrison. Lo tau kan dia main di mana sekarang? Rafael Morrison dulu dinyatakan sebagai the next wonder boy. Ini akan bisa menjadi the next Cristiano Ronaldo. Dia di mana ya? Cardiff apa ya? Lupa gue. Pokoknya. Gitu. Jadi ya udah itu aja. Derby. Selamat menikmati derby. Dia sekarang bareng sama sama Rooney. Rooney. Tapi cadangan juga, cadangan. Wah. Jarang banget dia main gitu. Two bad boys bergabung jadi satu.
Nggak sekalian Roy Keane juga di situ di derby. Lengkap udah itu. Jadi CEO Cantona. Enjoying your darkest hour, United fans. Nggak usah berharap banyak di Champions League Rabu besok. Udahlah. Atletico Madrid ya, leg kedua. Ya, ATM gitu, lu di nggak usah berharap Old banyak Trafford. main di Old Trafford gitu kan. Kalau misalnya lolos, alhamdulillah. Kalau nggak ya udah. Gitu aja. Tapi gue mau gaya Gary Neville dulu nih sebagai penutupan kita. Oke. Kebayang nggak kita menang lawan Atletico, goes through the next round, goes to the semi-final, goes to the final, and wins the Champions League. Tapi di Liga kita posisi 12. Halo Premier League, lo makan tuh untuk musim berikutnya nyusunnya kayak mana? Udah. Oke, guys. Semoga. Dan satu pesan gua. Ya. Nggak usah ngerasa yang sedih gimana kalau United kalah benar. Makanlah sedikit. Kalian ya, biar kalian tahu. Siang-siang, nggak ada angin, nggak ada apa-apa, muncullah si Bewok nih kan. Cemana kabar kalian, fans Manchester United? Ngajak berantem di grupnya Porsalah. Aku cuma bilang, apa itu Man United? Makanlah sedikit ya, biar kuat. Aman itu semua. Cuma jawaban Minper masih gue pertanyakan itu. Maksudmu apa itu? Apa tadi katanya? Erosi? Apa ya? Kan dia bilang perasaan gue gini. Di terakhir dia bilang erosi katanya. Ya terkikis artinya. Nah makanya gue masih bertanya, lu ngomongin kepala gua atau kepala Korda Jakarta? Hah, Minpo? Rambut. Kayak rambut katanya mulai erosi. Erosi itu kalau misalnya di balap MotoGP itu pembalap tuh ada namanya. Erosi. Erosi. Apa kabar? Erosi. Nah, itu aja. Gue Fuad. Gue Patrick. Bye. This has been Porsalang. We'll see you in the next one. Bye.